Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kenalin ya sama kembaranku. Wimar! Apaan? Ini kan ada handphone. Kira-kira nih handphone ada yang bikin nggak ya? Ya ada lah. Kok tahu? Ya kan ada handphonenya. Itu. Iya, nggak usah ngegas. Ini terus handphone yang bikin orang pintar apa orang bodoh? Iya, pintar. Pengangguran apa profesional? Kalau pengangguran, kita yang bikin handphone. Ya profesional lah. Kok tahu? Ikan handphonenya canggih. Oh iya bener. Bener. Terus nih, Kak, terakhir. Kalau handphone sama yang bikin handphone, sama apa beda? Yang dibikin sama... Ya beda lah pasti. Yang dibuat sama yang membuat pasti berbeda. Terus ada nggak? Tanya terakhir. Iya maaf, ini terakhir nih. Ada nggak sesuatu yang sama dengan pembuatnya? Enggak lah. Apa sih maksudnya? Nanya-nanya. Jadi gini maksudnya. Dari obrolanku sama Wimar ada dua kaidah yang kita dapat. Yang pertama, yang dibuat nggak mungkin sama dengan pembuatnya. Yang kedua, yang dibuat itu bisa merefleksikan seperti apa karakteristik pembuatnya tanpa perlu kita tahu. Wimar nggak kenal tuh sama yang nyiptain handphone, tapi dia bisa pastikan yang nyiptain pasti bukan orang nganggur. Itu tahu dari mana? Tahu dari karakteristik handphone. Nggak mungkin barang secanggih ini dibikin sama orang nganggur, pasti profesional. Jadi, ayo kita sama-sama cari Allah dengan kaidah ini seperti yang dijelaskan Allah di dalam surat Ali Imran berikut ini. Di sini Allah cerita kalau kita mau memperhatikan ciptaan-ciptaannya, kita akan bisa menemukan kemahabesaran Allah. Dan ini hanya bisa dilakukan bagi mereka yang mau berpikir. Nah, sekarang ayo kita coba cari ciptaannya Allah untuk kita bisa menelaah kebesarannya Allah. Contoh nih, gunung. Gunung tuh gede banget. Dan Allah tidak mungkin sebesar gunung. Pasti jauh lebih besar, di mana besarnya Allah dengan besarnya gunung itu tidak mungkin lagi bisa dibandingkan. Kalau dalam bahasa Indonesia cukup dikasih dengan kata maha. Maha besar, di mana besar ini sudah nggak comparable. Terus contohnya, baik manusia, alam semesta, tumbuhan, hewan, dan yang apapun yang kita lihat, bahkan kehidupan yang kemudian menjadikan segala sesuatu ini berjalan, selalu ada awal dan ada akhir. Manusia lahir, manusia mati. Benda juga begitu. Bahkan sebesar matahari, itu lama-lama padam. Karena menurut ilmu termodinamika, semua energi itu akan sampai kepada titik equilibrium. Semua partikel-partikel panas yang setiap hari hilang dari matahari akan menyebabkan matahari menemukan ajalnya. Entah 100 tahun, 1000 tahun, atau kapanpun, tapi ada ajalnya. Semua yang Allah ciptakan ada awal, ada akhir. Maka Allah nggak boleh ada awal, nggak boleh ada akhir. Gak boleh. Kenapa? Karena kalau sampai Allah ada awal dan ada akhir, naudzubillah, berarti dia sama dengan makhluknya, berarti dia bukan pencipta. Terus contoh, misalkan kita ngelihat segala sesuatu itu bergantung, saling tergantung satu dengan yang lain. Oke, misalnya contoh yang gampang, bernafas. Napas kan kita butuh oksigen, keluar CO2. Kalau 7 miliar manusia harus ngirup oksigen bareng-bareng, keluarnya CO2, ini oksigen bakal habis. Tentu dibutuhkan makhluk yang bisa merubah CO2 menjadi O2. Dan itu dilakukan secara otomatis oleh tanaman, lewat klorofil kan ya. Tapi nggak cuma butuh klorofil, karena tanaman juga butuh zat lain. Contoh, dia butuh sinar ultravioletnya matahari untuk membakar CO2 yang ada di atas klorofil. Pertanyaannya, apakah matahari bisa melakukan sendiri? Enggak juga. Ternyata matahari harus bekerja sama dengan ozon. Agar apa? Ozon bisa menyaring sinar-sinar itu agar kadarnya pas. Karena kalau terlalu panas, daunnya kebakar. Kalau nggak cukup panas, daunnya nggak bisa berfotosintesis. Pertanyaan berikutnya, yang dibakar cuma CO2? Enggak, ada lagi mineral. Mineral nggak dihasilkan tumbuhan. Mineral didapatkan tumbuhan lewat tanah. Pertanyaannya, dari mana biasanya unsur-unsur hara atau mineral itu ada di dalam tanah? Secara normalnya, air yang turun dari langit, air yang turun dari awan, ya, karena yang turun dari langit itu istri saya. Air yang turun dari awan, itulah yang menyebabkan tanah punya mineral. Pertanyaan berikutnya, apakah awan tercipta di atas tanah atau di atas laut? Ternyata di atas laut. Kok bisa awan di atas laut pindah ke atas tanah? Ternyata didorong angin. Jadi angin membantu semua proses ini. Ternyata angin nggak bisa bekerja sendiri, karena angin itu tercipta kalau ada tekanan yang berbeda antara daratan tinggi dengan daratan rendah. Plus, apakah laut bisa menghasilkan awan sendirian? Enggak juga. Harus dibantu oleh matahari dan ozon yang bekerja sama menghasilkan panas, di mana kadarnya tepat untuk mengevaporasi laut. Bisa dibayang, kita napas nih. Selain sistem pernafasan yang ada di dalam tubuh, kita butuh tumbuhan, kita butuh matahari, kita butuh lapisan langit ozon, kita butuh tanah, kita butuh awan, kita butuh angin, kita butuh daratan tinggi, daratan rendah, kita butuh lautan. Pertanyaannya, kita akan berpikir bahwa mereka berkoordinasi, atau kita berpikir bahwa mereka
menggantungkan diri mereka kepada sesuatu yang sangat sempurna. Apakah matahari ngobrol gitu sama tanaman, sama ozon, sama laut, daratan tinggi, daratan rendah? Apakah mereka ngobrol? Chat-chatan, WhatsAppan, mensotsan? Enggak, ada zat yang semuanya bergantung kepadanya, di mana itu semua yang mengatur. Maka dialah pasti Allah As-Somad. Kita sudah dapat Al-Aziz, sekarang As-Somad, Al-Awal wal Akhir. Dan kalau ini kita teruskan, kita akan mengenal 99 Asmaul Husnanya Allah, dan dari sanalah kita bisa meyakini bahwa Allah pasti Tuhan. Gitu, Wim. Wim? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, ولم يكن له كفوا أحد